Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di materi PAI kelas 9 tentang kurban dan akikoh. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dzina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siswa-siswi sekalian, materi kali ini adalah tentang akikoh dan kurban. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian akikoh dan kurban dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan ketentuan akikoh dan kurban dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan tata cara pembagian daging akikoh dan kurban dengan benar. Yang terakhir, mengambil hikmah pelaksanaan akikoh dan kurban dengan benar. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, kurban adalah menyembelih hewan ternak dengan syarat dan aturan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian kurban, karena ada hewan yang dikorbankan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberi perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Nabi Ismail. Ini sebagai bentuk ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mematuhi perintah itu, dan tepat sesaat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Sehingga dalam hal ini Nabi Ibrahim lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sejarah adanya kurban dalam hukum Islam. Bagaimana dengan hukum kurban? Kurban mengandung hukum sunnah muakkad, karena di sana ada makna takarub dan sosial serta mempererat tali silaturahmi sesama warga muslim. Ini hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian jenis hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Yang pasti yang pertama adalah hewan itu hewan yang jinak, hewan peliharaan dan halal untuk dimakan. Yang pertama adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ini adalah hewan-hewan yang boleh dikorbankan. Tetapi khusus untuk di Indonesia, kita tidak boleh kurban unta. Kenapa? Karena yang punya unta hanya kebun binatang. Tidak ada di negara kita orang yang memelihara unta, kecuali kebun binatang. Jadi unta ini adalah untuk di daerah Timur Tengah sana. Kalau di negara Indonesia ini selainnya sapi, kerbau, kambing, domba. Ayam tidak katut. Ayam tidak termasuk hewan kurban. Kemudian syaratnya, syarat hewan kurban. Yang pertama, jika unta, maka unta itu umurnya minimal 5 tahun. Kalau sebelum 5 tahun tidak boleh dikorbankan. Yang kedua, jika sapi atau kerbau, maka minimal umurnya 2 tahun. Minimal ya, tidak boleh kurang.
domba atau mbek atau wedus bahasa kita, umurnya itu 1 tahun, minimal 1 tahun, atau kalau bahasa kita itu sudah powel, giginya sudah berganti. Kambing sama domba sama, umurnya minimal 1 tahun. Kemudian waktunya berkorban. Kapan kita berkorban? Berkorban itu sah jika dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah plus 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Zulhijjah, atau disebut dengan hari Tashrih. Selain keempat hari ini, maka korban kita tidak sah. Sama halnya kalian puasa Ramadan, kalian kerjakan di bulan Syawal, maka puasa Ramadannya tidak sah. Kecuali kalau kalian puasa Ramadannya qadha, itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan dikerjakan selain bulan Ramadan, itu juga tidak boleh. Haji dilaksanakan di selain bulan haji juga tidak sah. Di kurban ini hanya 4 hari pelaksanaannya, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu tentang kurban. Kemudian akikoh. Pengertian, apa itu akikoh? Akikoh adalah menyembelih hewan tertentu dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya manusia, umat muslim, karena diberi momongan anak. Hukum dari akikoh. Apa hukumnya akikoh? Itu adalah sunnah muakkad, dan yang berkewajiban untuk akikoh adalah orang tua. Orang tua wajib mengakikoi anak jika punya orang tua. Jika tidak punya, maka masih kerabatnya orang tua. Zamannya ketika Nabi Muhammad ketika mengakikoi cucunya Hasan dan Sayyid Husain. Yang mengakikoi bukan Sayyidina Ali, tetapi Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Ali itu orang tuanya. Kenapa kok tidak mengakikoi? Ya, ini menunjukkan bahwa selain orang tua itu boleh mengakikoi. Kakek, nenek, mbah, pakde, bude, bule itu boleh mengakikoi, asalkan punya biaya untuk mengakikoi. Kemudian ketentuan akikoh. Ketentuan akikoh ini hewannya itu adalah kambing dan domba. Loh, kok kambing dan domba, Pak? Karena syariatnya, karena Nabi Muhammad ketika mengakikoi cucunya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain itu adalah menggunakan kambing atau domba. Selain itu Nabi Muhammad tidak memberikan contoh. Maka dari itu, jika punya harta berlebih, silakan mengakikoi dengan sapi, dengan catatan tetap wajib ada kambingnya. Kalau laki-laki 2 ekor kambing atau domba, kalau perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba. Mau ditambah lagi silakan. Ini yang wajib itu laki-laki 2, perempuan 1. Ketentuan selanjutnya, dagingnya dimasak terlebih dahulu. Kalau kurban itu dagingnya dibagi dalam keadaan matang. Kalau akikoh, daging yang diberikan itu sudah siap makan atau sudah matang. Nah, ini perbedaan antara akikoh dan kurban. Dagingnya dibagi matang kalau akikoh, kalau kurban dibagikan dalam kondisi mentah. Kemudian bagi yang berakikoh itu boleh makan, tapi sedikit saja. Meskipun sebagian ulama itu melarang orang yang punya akikoh memakan dagingnya meskipun sedikit.
ini ada sebagian ulama yang melarangnya, tidak boleh makan daging akikoh meskipun sedikit. Itu ada sebagian yang berpendapat demikian. Nah, kalau kurban itu sepertiga. Jadi orang yang berkurban itu berhak mendapat daging kurban maksimal paling banyak sepertiga dari hewan yang dikurbankan. Kalau akikoh tidak. Nah, saran saya jangan memakan daging akikoh yang disembelih. Kemudian hikmah atau keutamaan berakikoh atau kurban. Yang pertama adalah melaksanakan perintah agama karena sunnah Rasul. Baik akikoh maupun kurban itu sama-sama perintah agama dan juga pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah. Kalau kurban, ungkapan rasa syukur kita karena kita diberi kekayaan yang lebih, diberi uang yang banyak, kita berkurban. Kalau pada akikoh, bersyukur kita karena telah diberi keturunan, diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, mendidik kita untuk peduli kepada fakir miskin. Jadi kita peduli, kita punya harta yang cukup banyak, kita bagi-bagikan daging baik mentah maupun sudah matang. Kalau mentah ketika kurban, kalau akikoh sudah matang. Kemudian hikmah yang kedua, kedua orang tuanya akan memperoleh syafaat apabila yang diakikoi meninggal sebelum balik. Ini tentang hikmah akikoh. Kapan waktu berakikoh? Nah, akikoh yang paling baik itu adalah berusia 7 hari kelahiran. Jika pada hari ke-7 belum mampu, maka disunahkan itu adalah hari ke-21, kemudian hari ke-36 atau ke-40, atau yang paling akhir adalah sebelum balik. Kalau sudah balik itu sudah di luar kewajiban orang tua, karena dalam hukum Islam anak yang sudah balik itu sudah memiliki kewajiban kepada dirinya sendiri. Itu akikoh hari ke-7, hari ke-21, hari ke-36 atau 40, dan terakhir sebelum balik. Kemudian dalil tentang pelaksanaan kurban maupun akikoh. Yang pertama, dalil kurban dari hadis riwayat Ahmad yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati sholat kami, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya ini sudah sangat jelas, kalau ada orang yang sudah mampu tapi tidak mau berkorban, sebagaimana sabda Rasul, jangan mendekati masjidnya Nabi. Ini perintahnya Nabi, meskipun sunnah muakkad. Sunnahnya ini bagi orang yang sudah mampu, yang tidak mampu ya tidak ada kewajiban untuk korban. Atau juga di Al-Quran surat Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini juga dalil tentang kurban. Yang selanjutnya, dalil tentang akikoh dari Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahnun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi wa
laku suhu wa yusamma, yang artinya dari Samurah Rasulullah SAW bersabda, seorang anak yang baru lahir itu menjadi tangguhan atau tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya. Pada hari itu diberi nama dan hendaklah dicukur rambutnya. Ini tentang dalil perintah adanya akikah, diakikahi pada usia ke-7 jika punya uang, jika punya dana. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, itulah tadi materi tentang kurban dan akikah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.